Oke, silakan Denny. Mau tanya apa Denny? Halo Denny. Selamat malam. Ya, silakan mau tanya apa kamu? Oh iya, Pak. Mungkin kita sama-sama dalam Kristen, Kak. Banyak sebenarnya yang mau dipertanyakan nih. Karena Mhm. kebetulan saya dari kemarin ngikutin kontennya Kakak, jadi mungkin apa yang selama ini saya pertanyakan mungkin Kakak bisa jawab ya. Iya, mau tanya apa? Yang saya mau pertanyakan Kak, begini yang banyak sekali pandangan yang mengatakan bahwa ketika kita melihat Kristus, apalagi orang-orang yang ada di luar, mereka mengatakan bahwa kenapa kalian menyembah Yesus Kristus? Bukankah Kristus itu dituhankan pada saat konsili? Nah ini yang menurut saya ndak masuk akal sekali. Makanya banyak sekali orang-orang yang di luar sana mengatakan bahwa Yesus itu, kenapa kalian menyembah Yesus sedangkan Yesus itu dituhankan pada saat konsili? Karena pada saat itu kita mempertanyakan tentang ketuhanan dan kemanusiaannya Yesus itu sendiri, Kak. Itu saja, Kak. Pada waktu konsili itu ada di tahun berapa? Kak, konsili Nikea dan konsili apa lagi itu satu? Konsili Nikea itu tahun 325. Jadi di abad ketiga mau menuju abad keempat. Gitu. Sekarang Injil Lukas itu ditulis pada tahun berapa? Di Lukas, Kak. Berapa? Saya juga kurang tahu itu, Kak. Tahun 50-an. Coba kamu baca Lukas 2 ayat 11. Kamu ada Alkitab nggak di situ? Coba buka Alkitab, terus kita patahkan klaim. Oke, silakan buka Lukas 2 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Kamu kalau keluar dari aplikasi saya nggak bisa dengar suaramu. Sebentar, Kak. Mhm. Lukas 2 ayat 11 bunyinya apa? Kak, nggak ada Alkitab di sini. Oke. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Thomas ketika melihat Yesus dia berkata, engkaulah Tuhan dan Allahku. Dan Tuhan Yesus tidak menolak penyembahan itu. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus itu dituhankan pada konsili Nisea, itu benar atau enggak? Padahal ketika Injil itu ditulis dia sudah disebut sebagai Tuhan. Bahkan ketika Thomas itu melihat Yesus, dia mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allahnya dia. Jadi kalau mereka mengatakan Tuhanmu itu, Yesus itu dilantik jadi Tuhan, seperti perkataan Irene Handoko. Yesus itu dilantik pada Tuhan pada tahun 325 pada konsili Nicea. Di konsili itu bukan sedang membuat ketuhanan Yesus. Konsili itu sedang berperang antara golongan Athanasius dengan golongan bidat gereja Arius yang menolak keilahian Yesus. Maka golongan Athanasius yang mempertahankan ajaran Rasul yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu menang melawan bidat Arius yang menolak keilahian Yesus. Maka bidat Arius diusir pergi. Gitu loh. Jadi itu bukan mencetuskan tetapi menegaskan apa yang diajarkan para rasul. Jadi kalau dikatakan Yesus dilantik jadi Tuhan itu tidak dilantik, tetapi ditegaskan kembali apa yang diteruskan oleh bapak-bapak gereja dan para rasul. Karena ketika Injil itu ditulis pun, tadi seperti ayatnya Lukas 2 ayat 11, Yesus ketika lahir pun sudah disebut oleh malaikat sebagai Tuhan. Yesus Kristus, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau mereka mengatakan dilantik jadi Tuhan pada tahun 325, itu nggak benar gitu. Karena mereka kurang literasi, tidak membaca. Kalau seandainya mereka membaca, mereka tidak akan berbicara seperti itu. Gitu. Oke. Gitu ya. Siapa namamu? Denny. Oke, kalau gitu kita lanjut ya.
Jadi nggak ada Yesus itu dilantik jadi Tuhan tahun 325.